Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brothers, Apa kabar semuanya? welcome to Balado Channel. Balado Channel. Balada. Gado-gado. Pemirsa Balado Channel, kita sebut dengan Nama panggilannya. kita viewer kita ini dengan Brothers. Kepanjangan dari Balado Brother. Balado Brothers. Oke. Kita saudaraannya Panbers. Apa tuh? Penjahitan Brothers. Kepanjangan bisa aja deh. Penjahitan Brothers. Iya, emang itu. Benar. Saya di sini atas nama Trisna Fajar. Biasa dipanggil Trisna. Kalau samping saya siapa nih? Saya Doni. Kita ini sahabat udah lama banget. Bagai kepompong. Bagai kepompong. Sahabat bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Betul. Kayak lagu. Saja. Oke, Mas. Yes. Kita di sini hadir di dunia hiburan YouTube nih. Ya. Apa kira-kira yang membuat kita kok kayaknya kita main YouTube aja? Alasan kita apa nih? Oh, gitu ya. Sederhananya gini lah. Pokoknya YouTube itu sumber ilmu dan informasi masa kini lah. Ya kan? Coba kalau kita googling segala tutorial, segala ilmu, segala info ada di situ. Supaya kita update ya. Satu, supaya update ilmu. Mengikuti perkembangan zaman. Betul. Dan kita nggak mau ketinggalan. Jadi kalau kita itu pengen memberikan suatu cerita, ya, suatu balada supaya orang-orang semua tahu bahwa kehidupan yang seperti itu ada loh di dunia ini. Atau cerita-cerita orang yang unik, menarik, ternyata ada juga di sekitar kita. Sesuai sama nama channel kita ya, Balado Gado-Gado. Filosofinya tuh Gado-Gado tuh apa tuh Mas? Iya, kalau balada itu kan cerita lah ya, cerita. Kemudian kalau gado-gado ibaratnya nih kayak makanan, ya kan, gado-gado. Ada sayur, ada kuahnya, ada sambelnya, ada terasinya. Dicampur aduk jadi enak, jadi gado-gado. Oh iya. Nah, masalahnya apa hubungannya sama channel kita? Ya, cerita kita itu dari macam-macam jenis orang dan lingkungan kita. Ya. Di sini kita banyak yang kita bahas di channel ini. Ada cerita pengalaman hidup antara kita juga, ada orang juga dari narasumber kita. Ada seperti dialog kita dengan orang-orang di jalan. Betul. Memperkecil ruang lingkup kita ya untuk bidang usaha menengah ke bawah. Tapi nggak juga dengan cuma bidang usaha aja, kita juga bisa ngambil kisah-kisah kehidupan orang lain yang menarik, yang unik. Betul. Kisah mulai dari lucu, serem, boleh juga. Terus sedih lah, pokoknya kita supaya bisa kita ambil hikmahnya supaya menjadi manfaat buat kita. Ya, pada dasarnya kita pengennya itu sih, inspiratif, motivasi dan juga edukatif buat para belajar sekalian. Nah, kita mengambil konten yang bermanfaat lah. Betul. Bisa aja sih kita bikin yang kira-kira gampang ngeprank apa settingan ya kan. Yang terpenting itu Mas, kalau misalnya kita mau ngasih sesuatu informatif, edukatif dan juga mendidik lah ya. Karena zaman sekarang tanggung jawab kita bukan hanya sekedar buat film, tapi tanggung jawab kita supaya belajar itu semakin terinformasi, teredukasi. Tepat sekali sahabat saya yang terhormat ini. Sangat elegan sekali jawaban Anda ini. Iya, beda-beda tipis sama Mario Teguh. Ya udah, untuk tetap supaya kita tetap bisa membangun channel kita ini untuk lebih bermanfaat dan untuk lebih inovatif, jangan lupa untuk para blooders untuk subscribe, like dan share, bagikan video-video ini ke saudara-saudara, teman-teman, orang-orang terkasih dan sayang, pokoknya semuanya sebanyak-banyaknya supaya kita tetap bisa membuat video yang bermanfaat. Aktifkan loncengnya supaya tahu notifikasi film-film atau Aktifkan video lonceng kita. tuh, tekan tombol merah. Bunyi klik dulu.
Oh, jangan lupa subscribe. Oke. Mas, kenapa sih namanya channelnya Balado nih? Pasti banyak yang nanya nih. Banyak Baladewa. Baladewa. banyak. Dani, Mas Ahmad Dani kenalan ya. Salam hormat buat Mas Ahmad Dhani. Iya. Gimana namanya kok Balado, Mas? Jadi kita kasih nama channel kita ini Balado. Mungkin saya terinspirasi dari sahabat saya ini, kebetulan orang Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat itu ya identik dengan semua masakan yang terkenal tuh balado. Apa aja kalau dimasak sama orang Sumatera Barat, khususnya orang Padang tuh, kalau jadi balado, mantap, enak bukan main. Nah, terus channel kita ini kenapa balado? Panjangan dari balada gado-gado. Nah, tadi kita kan udah sempat bahas tuh di awal tadi. Jadi balada gado-gado, semua kisah di sini di dalam konten kita ini udah banyak. Ada cerita, ada podcast, ya kan? Kita ngobrol sama orang, kita undang tamu-tamu narasumber yang menarik. Ya mungkin bisa jadi dari teman kita, mungkin kita orang ketemu di jalan, mungkin juga nanti ada orang terkenal, mungkin ya kan. Halo artis, halo aktor. Datang dong. Ya. Oh gitu ceritanya Mas ya. Jadi Balado itu adalah kumpulan cerita. Betul. Tadi kayaknya Mas Krisna udah sempat jelasin panjang lebar ya. Itu kayaknya lebih komplit penjelasannya daripada saya. Ya, mudah-mudahan sih ya dari namanya sendiri udah ada gambaran bahwa Balada Gado-Gado itu bukan ngomongin makanan, kita ngomongin cerita orang. Betul. Pokoknya cerita hidup orang lain yang kita pelajari supaya jadi pengalaman terbaik buat kita. Cerita hidup tuh bisa istri kita, anak kita, kakak, ibu, semua pokoknya orang-orang yang kita anggap kisah kehidupan itu menarik. Iya. Oke, selanjutnya nih kebetulan nih di sebelah saya ini rekan saya, dan mungkin selanjutnya kita juga akan tetap berdua untuk presenting podcast dan konten-konten yang lain. Saya bersahabat dengan rekan saya Krisna ini udah cukup lama. Ya. Nah, dia ini termasuk jadi guru saya, termasuk saya juga banyak belajar, usaha, terus pergaulan, ya gitulah. Jadi semacam apa namanya ya, soulmate lah. Soulmate. Maaf, Mas Kahitna dipakai namanya. Soulmate bukan Ustadz, Mas. Oh iya, Pak Ustadz Soulmate. Soulmate. Jadi kenalan kita. Terus ini Mas, terus sekarang nih kita kan udah lama gak ketemu nih. Iya. Sekarang sibuk apa Mas? Wah, alhamdulillah nih kita ketemu lagi ya. Izin Allah. Sehat tapi ya. Sehat, alhamdulillah. Kita kan udah tes kan tadian. Jadi kalau ditanya sibuk, saya sibuk sama Mas Doni sekarang bikin podcast. Jadi kalau diceritain, banyak lah Mas semuanya. Luar biasa. Tapi iklan dikit jadinya. Iya benar. Promo colongan, dikasih dia usaha dia nih apa. Coba biar dia yang kasih gambaran. Ya pada sederhananya ya, singkatnya itu kita terus merintis usaha-usaha baru. Saya Mas Doni ini juga joinan usaha, ya kan, buah sayur, supply ke resto dan juga ke hotel. Makanan fresh lah, makanan segar kita. Ya, alhamdulillah masih jalan sama Mas Doni, pokoknya keren Mas Doni. Iya benar. Nah, Jadi terus yang kedua juga saya baru merintis lagi pengolahan data, instalasi listrik, akuarium. Nah itu Mas, jadi beras banyak begitu. Ya namanya juga merintis. Pasti masih kecil dulu nih sekarang nih. Tapi kalau nggak salah waktu itu kita ketemu Mas Krisna masih kerja di perusahaan gede ya? Iya, masih perusahaan. Nah, di situ Mas Krisna datang ke saya, datang ngomong gini, Mas Don, mau nggak kita buka usaha bareng, tapi kita dari nol dan kita saya nggak mampu bayar apa-apa ke Mas Don gitu. Nah itu kalau makanya, tapi saat itu saya tuh yang ada di kepala saya, ini orang udah kerja gaji gede, perusahaan gede, ngapain coba
Nah itu di situ akhirnya bilang, ini orang ini kayaknya cari tantangan nih. Nah kebetulan saya juga orangnya wah kayaknya tertantang banget. Oh ya udah deh, ayo kita coba bidang apa, gini. Kita berdua sama-sama nggak tahu apa-apa di bidang itu, bener nggak? Iya bener nggak? Betul, dari nol banget. Dari nol banget kita belajar yang sampai ketipu orang, yang itu juga kesandung sana Banyak sini. lah pokoknya ceritanya. Itu tuh pokoknya berkesan di situ. Nah akhirnya suatu ketika kemarin ini datang pandemi COVID segala macam, kita sempat terpuruk. Iya kan? semua Kita semua terpuruk, semua terhenti semua usaha kita. Nah yang membuat saya sedih, Mas Trisna mundur dari rintisan usaha kita. Iya. Nah itu di situ saya sedih, sempat saya ngedown, tapi dia tetap bilang Mas Don harus tetap jalan sama teman-teman dan kawan-kawan. Nah di situ, tapi saya tetap karena udah banyak yang saya dapat ilmu dari Mas Trisna ini, yaitu yang saya pakai, yang saya itu pakai sampai sekarang. Nah, cuman ya sebagai teman sih saya sempat goyang, sempat kehilangan lah itu. Wah, nggak ada Trisna gimana nih, gitu dah. Nah, kalau dibanding kehilangan istri gimana Mas? waduh, jawabnya susah tuh. Aduh, susah tuh. Ibaratnya kayak burung disuruh keluar dari kandang. Jadi brother, saya sama Mas Trisna masih bergerak di bidang yang nggak jauh-jauh beda lah. Cuma kalau untuk saya tetap jalan di usaha pengiriman sayur, buah, makanan segar ke restoran dan hotel. Nah kalau Mas Trisna tadi udah dijelaskan usahanya apa aja. Ya kalau para blooders ya, ada restoran, ada catering, atau ada hotel bahkan ya, jangan lupa hubungin Mas Doni. Iya, biar disuplai. Atau misalnya blooders sekalian ada yang membutuhkan jasa yang saya rintis baru ini ya, seperti data, listrik ya kan. Nanti Silakan hubungi di bawah ini. bisa hubungi dia. Dia lumayan orangnya bisa profesional. Dia profesional. Harga bisa nego lah. Iya. Kalau ada sponsor juga boleh kan Mas di channel ini? Boleh banget, ini masih kosong nih. Iya, sponsor endorse, iya. Masih kosongan kita. Apa aja deh, mau merek kabel juga boleh lah. Iya. Kan bagian listrik itu. Oh iya. Nah, sekarang pertanyaan saya sebaliknya dong. Kan tadi udah Mas Doni nanya saya nanya Mas Doni. Mas Doni kerja apa, ngapain? Ya kalau saya sih masih yang seperti kita rintis yang dari dulu, kita masih ngirim fresh food, makanan, sayur, buah, daging, dan macam-macam lah. Itu untuk keperluan restoran, keperluan hotel, semuanya kita kirim sesuai dengan permintaan mereka. Seperti yang kita rintis dari dulu, gitu. Oh gitu, keren ya? Alhamdulillah. Emang keren ya kayak gitu. Keren dong. Keren. Jadi saya pernah tuh makan ya kan di hotel yang kita kirim makanannya. Oh iya. Itu luar biasa loh rasanya beda daripada makan hotel yang suplai buah sayurnya bukan kita. Oh, beda Mas. Beda ya, bisa gitu ya. Kita ini buah kita nih yang kita kirim. Makanya kayaknya effortnya kayaknya nikmat banget ya. Iya, kerasa banget. Bahannya dari kita. Iya. Padahal sebenarnya biasa aja. Masalahnya kok nggak ngajak-ngajak ya makan di situ. Itu namanya test case. Kita biasa. Kalau restoran yang kita suplai kita makan di situ kita cek. Supaya tahu kan kualitasnya. Terus kita dulu usaha berdua ini memang kita ambil semua orderan, ambil semua pesanan, permintaan. Cuman ya alhamdulillah ya Mas ya, kita nggak pernah ambil orderan atau barang-barang atau produk-produk yang sekiranya bisa dibilang haram kali ya. Jangan atau misalnya melanggar agama lah. Yes, jangan gitu ya cuma kayak misalnya alkohol atau berkaitan dengan daging babi gitu dan apalah yang haram. Nah
itu berkaitan dengan itu berarti kan kaitannya sama agama Mas. Ya. Ya kan? Nah, kalau menurut Mas nih kita berbisnis, kita usaha, wirausaha ini, apakah harus selalu seimbang dengan agama? Maksudnya kita harus selalu di jalur agama gitu. Menurut Mas gimana? Ya tentu. Ya. Jadi kalau ditanya seperti itu sederhananya gini. Agama itu udah mengatur kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan kita mau berdagang, berpolitik, kemudian bekerja seperti orang kantoran itu juga ada aturannya. Simpelnya udah kita tinggal ngikutin aja, nggak usah improvisasi gitu. Karena sederhananya Nabi aja itu berdagang. Oh iya. Iya, jadi Nabi udah nyontohin ke kita dagangannya jangan dikurangin timbangannya. Jadi nggak usah dikurangin, lebihin aja. Gitu kan, walaupun keuntungannya sama aja daripada enggak, tapi pahalanya yang kita lihat. Karena pahala itu keuntungan dunia akhirat. Nah, udah kayak gitu juga harus bersikap jujur. Artinya jujur kalau emang barangnya jelek ya kita harus ganti. Ya kan, dengan yang baru, ya kan, sesuai dengan permintaan. Kalau emang salah di kita, ya kita harus bertanggung jawab. Itu contoh-contoh agama. Makanya kita berbisnis pun juga harus sersan. Sersan tuh. Beladers ingat tuh. Sersan. Ya, Apa tuh sersan? Karena kita belum jenderal. Wow. Masih kopra. Masih sersan. Sersan. Serius tapi santai. Serius tapi santai. Kalau serius menunjukkan kita profesional. Kalau kita santai menunjukkan kita bisa mendekatkan diri sama orang-orang klien kita. Jadi kalau sersan itu profesional dan menyenangkan lah buat kita. Makanya tahu nggak Brothers kenapa di klien kita nih, nah, yang terkenal itu dari usaha kami bukan Krishna, tapi Mas Doni. Satu-satunya cowok di tim kita nih yang diajak ngopi, diajak makan sama klien cuma dia. Itu ini gitu. Dan gitu say hello gitu, assalamualaikum Mas Doni. Nah, kalau saya itu didiemin. Enggak gitu Mas. Jadi ceritanya mereka tuh ngajak yang ada. Sekarang yang datang ke sana kan saya. Makanya siapa suruh di belakang layar terus. Makanya datang kalau istilahnya, tapi kan nggak cuma ajakan ngopi Mas, ajakan makan, ajakan ini, ajakan yang lain-lain pun juga sebenarnya ya. Cuman kan ajak nganterin pulang. Jangan ngeres dulu dong. Nah itu unik ya, soalnya saya tahu kenapa saya harus di layar, di belakang layar. Karena masih ganteng. Kenapa nggak jadi cover boy aja sih? Saya lebih cocok kayaknya jadi bad cover. Cover terbalik. Bad jelek, cover. Jelek cover jelek. Nutupin orang jelek. Nutupin kejelekan. Ya, padahal ya harus kita akuin ya. Saya akuin bener. Cewek siapa yang nggak say hello sama Jangan begitu Mas, banyak yang lebih ganteng dari gue Mas. Banyak banget Mas. Iya. Nah, setuju lah. Maksudnya gini, selama ini saya ngirim sayuran, buah-buahan, fresh food segala macam ke klien kita itu, mereka kenapa? Ya sebenarnya mereka juga nyari Mas, nyarinya yang mana sih yang namanya Trisna, yang mana sih yang namanya siapa kita boleh sebut ya teman-teman lain, misalnya Andi atau Om Edi atau yang lain-lain. Memang mana kok Mas Doni terus yang lain ngurusin. Ya kalau semuanya datang ke sini yang nyatet admin siapa, yang input data siapa kan nggak ada Pak, oke gitu. Tapi kan nggak cuma sekedar yang karena Mas Tisna tuh taunya dengernya yang enak-enak aja, makan, ngopi. Coba Mas Tisna denger yang dimaki-maki, ya kan, yang dikomplain, yang di ini, nah itu. Memang itulah dukanya usaha ya kan. Jadi mau nggak mau terima apa adanya dari klien kan, dimarahin, disayangin, dicintai. Emang ada. Enggak, sebenarnya ada, dia nggak bilang aja sama kita. Tapi yang saya salut ya buat Mas Doni ini, saya harus jujur. Pokoknya setiap ada masalah problem itu selesai langsung. Entah pakai ilmu kasih sayang atau ilmu santet gimana saya nggak ngerti. Tapi emang begitu. Setiap ada masalah di usaha itu selalu selesai. Tapi sebenarnya saya tuh
belajar juga dari Mas Isna juga. Duh, belajar Iya, maksudnya cara menyelesaikan problem di lapangan, di tempat supaya jangan asal keburu-buru atau gimana. Yang penting ikutin dulu maunya mereka. Kita kasih dulu usaha, kita kasih lihat bahwa kita mengusahakan apabila ada kekurangan atau apa penggantian, reject atau segala macam. Ya, emang kelebihan kita sebenarnya kan di situ sebenarnya. Kelebihan kita itu dibanding let's say supplier ya. Kelebihan kita adalah kita mau misalnya mereka ini rusak nih, oh ini jelek nih, ini ganti dong, kita mau hari itu juga. Kalau supplier lain belum tentu. Ya, setahu saya mungkin ada, cuman setahu saya sih begitu. Nah itu saya banyak belajar dari Mas Isna. Tukang gado-gado banyak Mas. Tapi apa kita harus tahu, kita harus bikin apa yang membedakan kita sama tukang gado-gado yang lain itu beda. Kuas hari ini dari Mas Un. Tapi emang setuju lah. Pokoknya setiap ada usaha boleh sama, tapi harus cari pembedanya minimal satu aja. Kalau para blooders aja yang mau buka usaha atau mulai merintis, yang penting pikirin aja itu satu. Apa sih bedanya? Misalnya tukang gado-gado saya dengan tukang gado-gado yang lain. Tapi benar Mas, itu apa namanya? Ajaran dari Mas Isna itu ya buat saya itu works Mas. Berguna banget. Iya. Ayo buka usaha dong sekarang. Salah satunya ini nih. Kita di YouTube ini salah satunya usaha kita juga nih. Betul, usaha kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga bermanfaat. Yes. Dia kembali ke kita cerita usaha lagi Mas. Ya, usaha lagi. Dari dulu saya pengen yang ini yang pengen saya tanyain. Apa tuh? Dari awal kita bertemu. Ini berkaitan bukan urusan pribadi, kita berkaitan sama usaha. Gimana sih Mas awalnya ceritanya Mas Krishna ini bisa membuat keputusan, oh ya udah gue jadi usaha aja, gue udah swasta aja. Padahal saat itu Mas Krishna gaji gede, perusahaan besar, megang seluruh Indonesia, ya kan? Terus tiba-tiba lepas itu semua. Itu gimana ceritanya apa? Terus udah gitu coba tolong kasih gambaran. Pasti semua orang kan pasti jangan deh, orang tua, istri, segala macam. Itu gimana menghadapinya tuh? Nah, ini sebenarnya rahasia. Mau tahu atau mau tahu banget? Wih, kayaknya mau tahu banget. Kalau mau tahu banget tetap stay tune lah pokoknya di channel sini. Pokoknya di channel di channel kita di video-video berikutnya kita akan kupas tuntas tuh bawang, jeruk kita kupas. Ya karena di channel kita itu nanti akan banyak cerita ya, selain usaha juga nanti ada cerita-cerita lain seperti contoh cerita horor kah, ya kan? Cerita mistis. Berarti untuk menjawab pertanyaan yang tadi, berarti tamu kita pertama kali untuk video selanjutnya untuk podcast langsung mari untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Iya nggak benar nggak, sepakat nggak? Boleh. Karena kita belum mampu membawa pengusaha yang besar. Bayarannya gede dan waktunya sibuk. Betul. Tapi nanti kita insya Allah ya doain ya. Kita berharap dengan terbangunnya channel ini, Mr. Abu Rizal Bakri, Mr. Sandiaga Uno, ya kan, Mr. Mudah-mudahan yang lain-lainnya channel ini kemudian kalau para pesohor yang terhormat menonton channel ini, kami dengan sangat senang hati apabila kalian mau datang ke sini sekedar berbincang-bincang dengan kami 5 menit 10 menit udah berharga buat kami. Iya. Karena bagi mereka waktu adalah uang. Betul. Pokoknya di cerita kayak berikutnya kita akan banyak cerita tentang unik, bisnis, hiburan, lucu, dan kita akan kemas sedemikian rupa supaya
bisa menghibur juga bisa mengedukasi dari para blooders kalian. Oh iya benar. Blooders, makanya Blooders tetap stay tune, dipantau di channel ini ya kan. Nanti kita punya banyak konten. Ada mau kita Apa aja kontennya Mas? Oke. Kita sebutin nih. Ada ngelantur. Apa itu Ngelantur ngelantur? itu jadi kita apa ya kayak gini nih ngobrol ya kan, ngobrol ngalor ngidul, tapi kita mengkhususkan topik bahasannya itu lebih ke usaha orang atau juga tentang dunia wira swasta menengah ke bawah. Kita nggak menutup kemungkinan kita undang pengusaha besar ya. Syukur kalau mereka datang. Cuma kan ruang lingkup kita untuk sementara ini kan pengusaha kecil menengah ke bawah. Nah, kita undang mereka supaya mereka menceritakan ya curhat, menceritakan pengalaman hidupnya mereka. Kalau ngidul ini sebenarnya sederhananya kenapa kita bawa orang-orang yang sekitar kita supaya ada gambaran dulu nih dari para blooders gimana memulai usaha. Kita kan nggak mungkin mulai usaha langsung seperti Abu Rizal Bakri, Bapak Sandiaga Uno, atau Bapak Prabowo misalnya. Karena yang menarik itu prosesnya. Iya, benar. nanti kan kita belajar tuh dari para pejuang usaha. Mulai dari merintis, membangun, buka cabang, sampai mungkin nanti kita bisa dapat yang besar. Mudah-mudahan dari ngelantur tadi ya, kita bisa ngasih gambaran buat para blooders. Yuk kita bikin usaha daripada ngelamun atau usaha. Ya usaha apapun termasuk konten ini pun usaha. Betul. Jadi kita itu ngelantur tuh. Terus nanti apalagi Mas selain ngelantur? Nanti ada lagi balado sketsa. Balado sketsa. Sketsa itu kemungkinan nanti saya, Mas Trisna atau mungkin ada kawan-kawan lagi yang mau bergabung, kita mau bikin cerita semacam sketsa yang ya sedikit menghibur, ya mudah-mudahan menghibur, nggak garing-garing banget ya kan. Tapi kita mau bikin yang mendidik dan bermakna, ya minimal ada hikmah, ada yang bermanfaat buat kehidupan kita semua, khususnya ya bisa di bidang menghibur yang secara pergaulan, secara tongkrongan, secara kita juga antara orang tua dan anak itu macam-macam lah. Nah itu mantap ya. Jadi sketsa itu kayak cerita cuma semenit 2 menit yang kita akan berikan kepada blooders supaya selain menghibur juga memberikan edukasinya ya. Sip. Lanjut Mas, apa lagi ya kira-kira dari sketsa? Ada lagi nanti balado sinema. Widih. Ngeri itu. Kayaknya dari judulnya aja udah produk gede nih. Kayaknya seksual nama si Givi nih. Padahal sih enggak juga. Jadi kita paling balado sinema itu ya proyek kita coba-cobalah kita untuk kalau secara profesional sih kayaknya kita bikin film sih mesti jauh dari cuma kalau sinema pendek lah, film pendek kita mau ceritain pengalaman kita, mau bikin apa namanya cerita-cerita kisah-kisah itu di dalam bentuk film dokumenter. Ya, kuncinya itu film dokumenter. Nah itu. Terus nanti kemudian ada lagi apa lagi tuh Mas? Ngelantur. Ngelanturnya itu beda main tadi. Kalau ngelantur ini ngevlog sambil jalan-jalan dan tur. Jadi kita nanti ya bukan jalan-jalan wisata sih, kita jalan keluar, kita ketemu orang, kita ajak dialog secara mendadak lah istilahnya kan. Kita sama siapapun itu, mau tukang dagang apa kayak kita tanya. Ya. Review di jalanan. Nanti siapa tahu kan di situ juga kita bisa ada cerita dan kisah yang bisa kita ambil, kita jadi apa namanya pelajaran dari pengalaman orang. Oke. Yang menarik kan. Mantap tuh. Terus nanti terakhir ada lagi. Nah itu khusus buat Mas Trisna, orang yang setahu saya penuh dengan kebijaksanaan. Waduh. Konten quotes atau kata-kata bijak. Ini khusus buat dia nih. Jadi kita ada 5 agenda lah ya untuk acara kita ya. Dari ngelantur ya untuk bertutur kata dan bercerita di podcast. Kemudian ada sketsa di mana cerita-ceritanya pendek menghibur, dan ada juga balado sinema atau balado sinema
itu film-film pendek ya. Betul, film pendek. Ya, nanti filmnya kita lihat seperti apa, ya kan. Kemudian ada juga ngelantaur, ya. Tulisannya tower soalnya. Tur jalan-jalan. Jadi review jalanan, di mana review itu kita akan ketemu orang, ketemu sesuatu hal yang menarik yang kita bikin cerita, dan kita akan sampaikan kepada para baladers ini ya. Dan terakhir quotes. Thank you. Oke, terima kasih kepada para Bladers. Terima kasih banyak Bladers yang sudah melihat, mereview kita, ya kan. Ini channel kita yang video pertama banget nih. Jadi ini history buat kita nih. Kita berharap kita sangat berharap saran dan kritik para Bladers semua supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus bermanfaat, inovatif, kreatif semuanya. Harapan dan doa kita semoga channel ini bermanfaat dunia dan akhirat. Pokoknya saran kritik silakan tulis di komen ataupun di email kami, yaitu baladagado@gmail.com. Nanti ditulis di captionnya kita. Nah, terus jangan lupa Mas, pokoknya selain saran kritik, kita juga terima kok endorse, sponsor, ya kan. Insya Allah pertama sih memang kita masih merintis lah, tapi kalau udah besar ya silahkan. Amin. Terus sampai dan juga ada hal yang menarik Mas. Kalau para Bladers mau jadi narasumber kita, mau jadi cerita-ceritanya mau disampaikan, kita undang. Siapa yang kita undang atau Anda yang kita undang. Pokoknya ini channel memang pertamanya kami yang memulai, tapi ingat ini adalah channel Bladers. Artinya Anda pun sebagai viewer dan Bladers bisa ikut berkontribusi di sini. Apapun yang kita bisa gitu kan. Bosen-bosen dah pokoknya ngeliat muka kita berdua deh. Iya, kemudian jangan lupa aja gini Mas. Nah, kalau ada komen dan saran kritik yang membangun ya, insya Allah pokoknya ada kejutan-kejutan yang menarik yang bisa kita sampaikan. Wow, ada hadiah sepertinya ini. Insya Allah. Mudah-mudahan. Oke. Silakan dan jangan lupa like, subscribe, bagikan video-video kami ini ke teman-teman, kerabat, saudara, dan orang-orang tersayang Anda. Terus jangan lupa subscribe channel kita ini. Terus Aktifkan lonceng notifikasi supaya bunyi centleng. Oke, salam dari kami. Saya Doni. Saya Trisna Fajar. Saya Cudi. Balado, balada, gado. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.